Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Kita masih dalam tema Paskah dan Jadilah Kuat. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara semua, firman Tuhan ini ada dalam konteks ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Ketika Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus melihat murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Dan dia berkata kepada murid yang dikasihinya itu, "Inilah ibumu." Dia berkata kepada Yohanes demikian. Kepada ibunya Maria, dia berkata bahwa Yohanes adalah anaknya. Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar satu kebenaran. Ketika Yesus akan pergi meninggalkan ibunya Maria, yang berdasarkan catatan sejarah, Yusuf telah meninggal. Tinggallah ibunya Maria seorang diri. Tapi Yesus yang sedang menderita itu, yang sedang menghadapi jalan Via Dolorosa itu, dia masih ingat kebutuhan Maria. Kebutuhan Maria seorang wanita sebatang kara. Dia masih ingat itu. Pelajaran firman Tuhan yang kita bisa dapat bahwa Allah mengetahui kebutuhanmu. Sebab itu janganlah bersedih. Satu kali firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4. "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Ayat firman Tuhan ini bilang, anggaplah suatu sukacita. Tentu sulit ketika kita menghadapi kesukaran, kita harus menganggap itu, memandang kesukaran itu sebagai suatu sukacita. Tapi yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita bahwa Tuhan ingin kita semua bersukacita. Sebab bersukacita itu adalah tanda kita beriman, tanda kita percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara yang bertanggung jawab. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat. Yang akan menolong memelihara kita ketika penderitaan kesukaran datang. Maria ditinggalkan. Tapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Maria. Itu sebabnya dia memanggil Yohanes, murid yang dikasihinya, untuk memelihara Maria. Untuk merawat Maria. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus tahu kebutuhanmu. Itu sebabnya dikatakan sukacita. Anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Kesukaran yang kita hadapi akan menghasilkan hupomone. Apa itu? Ketangguhan rohani. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan dan kita dalam Tuhan, kita harus bersukacita. Karena penderitaan itu akan menghasilkan imun buat iman kita. Daya tahan yang membuat iman kita makin kuat. Nah, kebenaran yang kedua yang bisa kita lihat, ketika Yesus ingin meninggalkan Maria, dia memanggil murid yang dikasihinya untuk bertanggung jawab. Ingat firman Tuhan katakan Yesus datang untuk melayani. Orang-orang yang menjadi orang yang dikasihi Yesus adalah juga orang yang mau melayani.
Yohanes mau melayani ibu dari Tuhan Yesus, yaitu Maria. Setiap kita, orang-orang percaya, kalau engkau betul mengasihi Yesus, engkau akan bersikap seperti Yesus. Apa? Kita mau melayani, mengorbankan diri untuk melayani, menghadirkan kebaikan bagi banyak orang di sekitar kita. Itu tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita orang yang dikasihinya. Tapi kalau kita tidak seperti itu, tentu kita tidaklah orang yang dikasihinya. Kata Yesus di sini, murid yang dikasihinya itu yang dipanggil untuk melayani. Hai kita semua orang-orang percaya, kita ingat kebenaran ini. Yang pertama, Tuhan peduli kebutuhanmu. Yang kedua, biar kita menjadi orang-orang perpanjangan tangan Tuhan yang peduli kebutuhan orang di sekitar kita. Tuhan berkati buat kita semuanya. Amin.